Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sinta Deswianti. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa macam media pembelajaran. Nah, video ini saya tujukan sebagai syarat memenuhi tugas individu dari mata kuliah Al-Wasail atau Akademiyah yang diampu oleh Ustadz Musin Riyadi MA. Nah, langsung aja yuk kita cari tahu sebenarnya ada berapa macam sih media pembelajaran dan apa aja. Yang pertama, media audio atau auditori. Media ini merupakan media pembelajaran yang mengutamakan indera pendengaran dengan menerima pesan secara verbal atau secara lisan dengan kata-kata maupun nonverbal, yakni melalui bunyi-bunyian dan vokal. Nah, terus apa sih contohnya dari media pembelajaran yang melalui audio atau auditori? Salah satunya adalah radio, kemudian tape recorder, laboratorium bahasa, telepon, dan lain-lain. Yang kedua, media visual. Media visual ini merupakan media yang mengutamakan indera penglihatan tentunya. Nah, media visual ini mengutamakan melalui indera penglihatan dengan menampilkan gambar atau visual. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam bentuk visual menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Terus, media visual ini terbagi atas dua macam, yakni visual diam dan bergerak. Contoh dari visual diam itu salah satunya adalah foto, kemudian ilustrasi, lalu ada juga poster, diagram, peta, dan lain-lain. Untuk visual yang bergerak itu contohnya adalah film bisu. Lanjut, ini masih dalam lingkup visual dan auditori karena ini adalah tipe campuran, yakni tipe campuran yang dia itu mampu memahami pembelajaran dengan media visual dan auditori, jadi campuran. Terus yang tipe ketiga ini adalah kinestetik. Kinestetik ini adalah tipe pembelajar yang dia akan lebih mudah memahami apabila pembelajaran tersebut dipraktikkan secara langsung daripada dengan melalui teori-teori. Seperti yang tadi, teori yang disampaikan dengan secara auditori atau visual. Nah, dari masing-masing media pembelajaran ini memiliki ciri khas. Jadi bagi mereka yang termasuk ke dalam media auditori, visual maupun kinestetik, mereka mempunyai ciri khas yang dapat dibedakan masing-masingnya. Oke, teman-teman. Ayo sekarang kita intip apa aja sih karakteristik gaya belajar bagi mereka yang auditori, visual, maupun kinestetik, dan cara belajar yang tepat bagi masing-masing media pembelajaran tersebut. Oke, langsung aja. Yang pertama, karakteristik gaya belajar auditori. Di sini siapa yang lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang ia dengar daripada apa yang ia lihat. Nah, kalau misalkan kalian termasuk ke tipe yang seperti itu, lebih mudah mendengar dan lebih mudah mengingat daripada melihat, lebih mudah mengingat dari pendengaran daripada melihat, maka kalian termasuk ke dalam tipe karakteristik media auditori, teman-teman. Terus, sering berbicara pada diri sendiri saat belajar, senang mendengarkan daripada melihat, mudah terganggu dengan keramaian. Nah, itu tuh ciri-ciri orang yang
mereka itu tergolong dalam karakteristik auditori. Terus ada lagi kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Pandai menirukan nada ataupun irama suara. Kadang kesulitan dalam menulis, tetapi pandai dalam bercerita. Ini nih kebalikan dari yang tipe visual biasanya. Terus cara belajar yang tepat untuk kalian yang auditori itu apa aja sih? Ada nih di sini. Mendengarkan musik yang disukai. Pasti banyak kan yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Entah itu musik yang jazz, pop, dangdut, dan sebagainya. Tapi kebanyakan sih yang mellow-mellow ya, karena dia itu lebih mendukung suasananya untuk belajar yang tenang. Terus bisa merekam saat guru ngajar, lalu kemudian hari didengarkan kembali. Lalu apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Nah, jadi bagi kalian yang suka membaca buku tapi bersuara, walaupun suaranya itu nggak besar, nah kalian itu tergolong ke tipe auditori. Nah, pertahankan saja cara seperti itu. Lalu mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Nih, buat kalian yang tipe auditori, jangan sekali-sekali melenceng kalau guru lagi menjelaskan, karena itu dapat membuyarkan konsentrasi kalian saat guru sedang menjelaskan secara verbal. Lalu belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Ini sih umumnya guys. Lanjut ke karakteristik dan cara belajar yang tepat buat visual, buat yang lebih mudah mengingat secara visual atau gambar. Nih, kebanyakan yang memiliki tipe ini berarti mereka memiliki jiwa yang artistik ternyata. Oke, karakteristik yang pertama dari gaya belajar visual itu rapi dan teratur. Jadi mungkin mereka akan merasa terganggu apabila catatan mereka itu berantakan. Jadi mereka lebih sulit dalam mengingat bagaimana alur yang harus ia pahami. Lalu lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Ya, ini berarti bertolak belakang dengan gaya belajar auditori. Kemudian keempat, berbicara dengan tempo agak cepat. Kemudian pembaca yang cepat dan tekun, lalu lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Selanjutnya sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Lalu tidak mudah terganggu dengan keramaian, suka menggambar apapun di kelas, dan tahu apa yang ingin dikatakan tapi sulit memilih kata-kata. Nah, ini ciri-cirinya yang memiliki karakteristik gaya belajar visual. Lalu, cara belajar yang tepat untuk mereka yang tipe visual ini apa aja sih? Yang pertama, sebaiknya mereka belajar menggunakan video belajar karena itu lebih mendukung jiwa artistik mereka, karena dalam video belajar itu biasanya didukung dengan visual, gambar-gambar, warna, dan sebagainya macamnya ya. Kemudian membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi memiliki ilustrasi. Ini nih poin penting yang harus dimiliki, yang harus diperhatikan dalam bagi mereka yang memiliki tipe belajar visual. Lalu saat belajar bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Nah, seperti yang dikatakan tadi, karakteristik mereka yang memiliki belajar visual ini lebih memiliki jiwa yang artistik. Jadi mereka lebih suka gambar-gambar seperti itu ya. Nah, untuk lebih memudahkan mereka dalam mempelajari sesuatu itu bisa sambil doodle kayak sambil gambar-gambar gitu. Terus menggunakan spidol warna-warni saat membuat catatan.
dan membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Oke teman-teman, kita berlanjut ke gaya belajar yang terakhir ya, yakni gaya belajar kinestetik. Di sini siapa yang lebih mudah memahami apabila ia langsung diajarkan secara praktik. Nah, kalau misalkan kalian lebih memahami dengan secara praktisi, berarti kalian tergolong dalam gaya belajar yang kinestetik. Kok bisa gitu, Kak? Ya, karena mereka yang gaya belajar kinestetik ini lebih menyenangi, lebih menyukai belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar dari membaca buku, tetapi juga dengan mempraktikannya secara langsung. Bisa dengan melakukan menyentuh objeknya yang dipelajari atau memberikan pengalaman sendiri dari tipe yang kinestetik ini. Makanya, orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berlama-lama berdiam diri di kelas. Siapa yang sering menggerakkan kakinya ketika berada di dalam kelas. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri kamu itu tergolong dalam tipe yang kinestetik. Lalu apa aja sih Kak karakteristik yang dimiliki bagi mereka yang gaya belajarnya kinestetik? Yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktik. Yang kedua, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Dan yang ketiga, berbicara dengan perlahan. Keempat, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh karena mereka emang lebih menyukai gerakan. Terus, menghafal dengan cara berjalan atau melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Nah, menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca. Pokoknya bagi mereka yang memiliki tipe gaya belajar kinestetik ini selalu melibatkan gerakan dalam setiap tindakannya. Lalu cara belajar seperti apa sih yang tepat untuk mereka yang memiliki tipe gaya belajar kinestetik? Yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktikkan. Lalu belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan. Contohnya sambil berjalan atau sambil menjentikan jari, menggerakkan pulpen yang sedang dipegang, lalu melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan oleh guru. Bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Misalnya sejarah, kalian bisa langsung mendatangi museum. Lalu mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR atau kelompok ilmiah remaja. Tadi itu penjelasan tentang beberapa macam gaya belajar, gaya dalam pembelajaran. Nah, untuk saya sendiri, yang saya rasakan, saya itu tipikal pembelajar yang kinestetis dan campuran auditori juga visual, karena saya tidak cukup mudah memahami dan mengingat ketika saya hanya mendengarkan audio ataupun hanya melihat sebuah gambar maupun visual. Saya lebih cenderung mudah memahami sesuatu dengan langsung melakukan praktiknya secara langsung. Misalkan seseorang mengajarkan untuk saya membuka handle pintu. Jadi seseorang tersebut memegang handle-nya, kemudian menekannya ke bawah, lalu kemudian baru mendorong. Nah, saya itu lebih mudah langsung diajarkan secara praktik langsung, dimana saya kemudian mencobanya secara langsung setelah seseorang tersebut mengajarkan saya bagaimana caranya membuka pintu, yakni dengan memegang handle-nya, kemudian menurunkan ke bawah, lalu mendorong pintunya. Seperti itu.
Untuk hobi saya itu random. Dimana saya kadang suka membaca, kadang saya suka bermain musik, kadang saya suka menyanyi yang apa saja yang ingin saya nyanyi saat itu gitu. Lalu cara belajar yang tepat karena saya tipe yang kinestetis, ya tadi saya itu lebih mudah memahami apabila media belajarnya itu ada di depan saya secara langsung, secara nyata. Maka saya diajarkan langsung secara praktik, lalu saya mencobanya secara praktik juga. Di situ saya lebih mudah memahami, lebih cepat dan lebih mudah mengingat juga. Seperti itu. Baik, sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum